Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallama ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Syukur salawat billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat secara berjamaah, marilah sama-sama kita kembali mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Effendi LC. Kemudian juga pada jemaah yang baru datang kami bertahukan untuk dapat mengisi syaf-syaf yang di depan dan dimohonkan jangan sholat sunat di depan pintu masuk karena akan mengganggu untuk jemaah lain yang masuk ke dalam ruangan masjid. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dan yang akan dikemukakan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Effendi LC. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita masuk pada hadis yang ketiga, di hadis-hadis berkaitan dan berhubungan dengan bulan Ramadan, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasul. Hadis ini maklum, kita sering dengar dan kita juga amalkan dalam keseharian, terutama di bulan suci Ramadan. Kalau kita terjemahkan hadis ini, bersahurlah, karena sungguh di dalam sahur itu ada berkah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita ingin mengkaji lebih dalam apa itu makna berkah dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, sehingga apa yang kita perbuat dan lakukan itu dapat kiranya benar-benar mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kata ulama, berkah itu adalah ziyadatul khair, ay al khairul wafi, bertambahnya kebaikan-kebaikan atau kebaikan yang berlimpah. Itu makna berkah. Jadi bukan hanya sebatas bertambah atau dengan jumlah yang banyak, tapi tidak membawa kebaikan, maka itu bukan berkah namanya. Umur yang berberkah adalah umur yang membawa kepada kebaikan. Andai sekalipun tidak panjang masa usia kita di dunia, tapi dengan masa hidup yang singkat dapat membawa kebaikan untuk kita, maka itulah umur yang berberkah. Harta begitu juga. Kalau dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, lalu dengan harta itu membawa kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah harta yang berberkah. Sebab tidak sedikit di antara kita yang ketika punya harta atau Allah titipkan kepadanya kekayaan, namun justru kekayaan yang Allah titipkan menjadikan ia jauh daripada Allah, bahkan lupa dengan Allah. Itu tidak berkah, bahkan itu kata ulama istidraj daripada Allah. Nah, oleh karenanya tasaharu, kata Rasul, bersahurlah, sebab di dalam sahur itu ada kebaikan. Kebaikan yang bagaimana?
apa saja kebaikan yang kita dapatkan dari kita melakukannya. Baik, yang pertama tadi makna berkah sudah kita sampaikan adalah al-khairul wafir, kebaikan yang berlimpah atau kebaikan-kebaikan yang terus bertambah dengan kita melakukannya. Yang pertama kata ulama, sebelum kita melihat bahwa bagaimana Rasulullah mencontohkan hal ini juga kepada para sahabatnya dan tentu juga kepada kita selaku umatnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sahur saat ketika bersama dengan para sahabat, yang ketika itu oleh para sahabat ini ditanya, kamil muddah, berapa batas atau jarak antara sahur yang kalian lakukan bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat subuh yang dilakukan? Qala qadra khamsina aw sittina ayah. Dijawab kisaran kurang lebih sekitar 50 atau sampai 60 ayat. Artinya jarak sahur yang dilakukan oleh Rasulullah dengan salat subuh yang dilaksanakan itu tidak lama. Maka kalau kita sahur jam 2, nah itu tidak mengikut Rasul. Yang walaupun tidak terlarangkan. Aku ya sahur dulu, jam 12 malam sahur. Sahur itu makanya ada di dalam Al-Quran, wa bil ashar hum yastaghfirun. Nah, kalimat ini juga mesti harus dipahami. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mendapatkan tempat di dalam surga yang penuh dengan taman yang begitu indah, lokasinya penuh dengan taman-taman yang indah. Ternyata kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Satu di antara amalan semasa hidupnya di dunia sedikit tidur. Arti sedikit tidur berarti banyak meleknya, banyak ibadahnya. Sedikit tidur jangan ditambah-tambah. Ya, sedikit tidur dengan ditambah sedikit-sedikit tidur, itu beda artinya. Kalau sedikit-sedikit tidur berarti guring yang lebih banyak ketimbang ibadahnya. Qalilan minal laili ma yahja'un. Yahja'un, haja'at itu kata ulama tidur nyenyak. Artinya tidak bisa tidur nyenyak karena yang ia inginkan adalah ibadah kepada Allah. Hanya sebentar saja. Lihat, wabil ashar, kalimat sahur, wabil ashar hum yastaghfirun. Ternyata orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga dengan taman-taman yang begitu indah, itu ketika sahurnya memohon ampunan kepada Allah. Nah, lagi-lagi sahur ini ternyata waktu istimewa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita agar kita menggunakan waktu itu tidak hanya dengan ibadah, tidak hanya dengan makan ataupun sahur yang kita bahasakan, tapi juga dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi harus kita pahami kapan waktunya. Sahur itu kata ulama, kalau dengan masa, kalau dengan hadis tadi menyebutkan masa dan jarak antara sahurnya Rasulullah dengan sholat yang dilaksanakan kisaran khamsina atau sittina ayat, 50 sampai 60 ayat, dibaca tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, dan tidak terlalu cepat. Ya, kisaran 10 atau 15 menitan. Ini waktu sahur. Dan memang kalau di Timur Tengah mereka makannya praktis, Pak. Kita pernah mengalami, menjalani pengalaman kita. Setiap 21 hingga akhir Ramadan kita iktikaf di masjid, tidak pulang-pulang ke rumah kita, ke kosan kita, kita tetap menetap di masjid. Semua aktivitas kita di masjid, termasuklah sahur. Orang-orang Mesir sahurnya praktis, tidak ada makan nasi. Makanya orang-orang Arab, terutama Mesir, kaget melihat orang Indonesia. Indonesian dia pelurus talata marrah. Orang Indonesia katanya makan nasi 3 kali. Ya ta'ajabun. Mereka heran. Nahnu binakul wahda bas marrah bas, katanya.
Beda dengan kami cuma makan nasi satu kali saja, yaitu siang. Kita pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Bagaimanapun banyaknya kita makan mie ataupun bakso, selain nasi belum makan namanya. Nah, itu kita. Jadi mereka heran, makan nasi 3 kali tapi tubuhnya kecil-kecil. Maka praktis mereka ketika sahur yang dimakan cuma aish saja. Roti gandum yang bulat itu sama jibnah atau keju kalau ada, itu pun kalau ada belwah, telur, sudah selesai. Tidak ada makan yang banyak-banyak. Makanya jarak biasa orang Arab, jarak, maka wajar saja Rasulullah ketika sahur dengan sholat itu kisaran 10 sampai 15 menit jaraknya. Anggaplah kita makan nasi, kita bisa tambahkan jadwal jamnya kisaran setengah jaman. Nah, setengah jaman sebelum waktu subuh, oke, kita makan. Kita gunakan waktu itu dengan mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak mungkin juga kita paksakan harus sama dengan Rasul. Dalam hadis saja contoh lain, Rasul itu makan cuma dengan menggunakan 3 jari saja. 1 jari ibu, di ibu jari, telunjuk, tengah. Cuma 3 jari saja. Itu kalau kita lihat dalam hadis. Rasul makan cukup menggunakan 3 jari. Nah, lalu kalau ada orang makan lebih daripada 3 jari, apa kita klaim kalau dia tidak mengikut sunnah? Tunggu dulu. Yang dimakan Rasul kan korma. Yang dimakan Rasul kan gandum, roti gandum. Wajar saja kalau 3 jari. Kita yang kita makan nasi, makan berkuah, Masya Allah. Banjir pulang kayak apa? Nah, menghabiskan 3 jari. Nah, maka sifatnya fleksibel. Jadi Islam itu tidak kaku dalam memahami kita. Kita tidak kaku dalam memahami hadis. Maka kalau dengan setengah jam mumpuni, artinya jarak antara sahur kita dengan sholat subuh jangan terlalu lama. Sebab di saat itu kita bisa gunakan untuk istighfar. Jadi satu adalah ittiba'us sunnah, niatkan sahur itu agar supaya bernilai kebaikan di dalamnya, niatkan bahwa kita mengikut bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Dan yang kedua kata ulama, faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab. Dengan sahur itu pemisah jarak atau bukan jarak, artinya pembeda antara puasa yang kita lakukan dengan puasa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bukankah di dalam ayat Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Karena puasa ini bukan puasa yang baru untuk kita umat Islam. Umat terdahulu pun juga melaksanakannya. Hanya saja ketika Allah wajibkan yang biasa sebelumnya kali puasa, dan kita kenal puasa Muharram, 10 Muharram, lalu puasa Tasu'a, ada dengan puasa paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ketika Allah wajibkan puasa dalam hitungan 1 bulan, kaget kita. Apa mampu? Terbesit dalam benak pikiran kita umat Islam ketika itu ayat turun, bagaimana 1 bulan untuk kita harus melakukan puasa. Sementara puasa orang-orang terdahulu seperti orang Yahudi, orang Nasrani, yang dimana orang Yahudi itu mengakali Allah, yang mereka juga puasa 1 bulan, tapi dicari kalau musim panas mereka tangguhkan, puasa mereka batalkan, nanti ketika musim dingin baru mereka tambahkan. Mereka ubah waktu puasa sesuai dengan keinginan. Itu Yahudi. Nasrani ketika mereka menikmati puasa yang sedang dilaksanakan, tidak cukup hanya pada waktu siang, tapi juga sampai ke malam. Bahkan mereka tidak menggauli istrinya. Terbesitlah dalam benak pikiran umat Islam, apa mampu kita? Makanya ketika itu Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti apa yang sudah diwajibkan oleh orang-orang atau terhadap orang-orang sebelum kalian. Hanya saja pembedanya mana? Pembedanya kita cukup puasa di siang hari, sementara malam tidak. Maka turun ayat Al-Quran, uhilla lakum laylatus siyamir rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lalu kemudian apa pembedanya antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab? 1 diantaranya kata ulama adalah sahur. Mereka tidak ada istilah sahur, mereka tidak melakukan sebagai bentuk
ubudiyah ta'abbudan ilallah, tapi kita ada sahur, ada masa puasa, ada masa tidak. Maka di dalam ibadah pun kita ingin berbeda dengan ahlul kitab, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini hikmahnya, tidak mengikut dengan apa yang mereka lakukan, tapi kita punya ibadah tersendiri. Itu yang kedua. Insya Allah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.